Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman yang saya hormati, mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya. Kembali kepada mata kuliah tafsir Tarbawi materi kedua ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang definisi tafsir Tarbawi, kemudian kedudukannya dalam dunia penafsiran, maka kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang praktek bagaimana membaca pesan-pesan pendidikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34 ya. Flashback ke pertemuan kemarin, mudah-mudahan teman-teman masih ingat tentang definisi tafsir Tarbawi. Menurut Sayyid Ridha Mu'adzib adalah sebagai penggunaan teori pendidikan yang proporsional perspektif Islam serta penggunaan data ilmu kependidikan, dasar-dasar, pokok-pokok, tipologi, tujuan, faktor-faktor dan unsur-unsur kependidikan yang ilmiah di dalam menjelaskan Al-Quranul Karim ya. Ahmad Munir dalam bukunya Tafsir Tarbawi juga mendefinisikan sebagai metode pemahaman kitab suci yang dilihat atau didekati dari sisi pendidikan dengan lebih memperhatikan corak pendidikan dalam memberikan analisisnya. Dengan kata lain, Tafsir Tarbawi adalah ijtihad akademisi tafsir sekaligus akademisi pendidikan tentunya untuk mendekati Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan baik segi teoritik maupun praktik. Nah, kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana membaca pesan-pesan pendidikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. Ayat ini berbicara tentang proses penciptaan manusia fase awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Al-ayat. Jadi teman-teman, kisah ini berbicara tentang proses penciptaan manusia era atau fase awal. Singkatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah ya. Inni ja'ilun fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian yang unik, malaikat itu protes ya. Protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia yang kerjaannya hanya bikin kerusakan dan selalu menumpahkan darah ya. Selalu bertikai, bertengkar, sedangkan kami mensucikan Engkau gitu ya. Kenapa enggak kami saja? Kira-kira begitu mungkin ya. Nah, kemudian Allah menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Saya lebih faham apa atau sesuatu yang kalian tidak ketahui. Nah, singkat cerita, Allah kemudian mengajarkan Nabi Adam al-asma, wa 'allama Adam al-asma. Mengajarkan Nabi Adam ilmu pengetahuan, nama-nama benda serta fungsinya. Kemudian baru setelah Nabi Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat dipanggil. Wahai para malaikat, coba sampean sebutkan apa maksudnya ini namanya apa, ini fungsinya apa. Malaikat tidak bisa apa-apa, tidak berkutik. Nah, baru kemudian Nabi Adam mengajari malaikat, kemudian baru malaikat menyadari betapa Nabi Adam ini memiliki potensi untuk menjadi sang khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat itu sujud hormat kepada Nabi Adam kecuali iblis. Nah, jadi itu sepintas kisah penciptaan manusia dalam ayat ini.
para ulama salaf ya memahami ayat ini sebagai ayat-ayat eskatologis ya tentang proses penciptaan manusia fase awal. Jadi ini harus diimani dan tidak boleh ditafsirkan ya seperti itu apa kejadiannya ya. Sebagian juga di ayat ini difahami sebagai tasliyah ya atau ayat yang menghibur Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu dihadapkan kepada kaumnya yang membangkang ya. Nabi Adam saja dulu ketika diciptakan awal ada yang komplain ya. Kemudian Nabi Adam mengalami beberapa rintangan, maka Nabi Muhammad pun juga demikian. Kira-kira begitu sebagai tasliyah, sebagai penghibur, sebagai penguat Nabi Muhammad SAW di dalam menghadapi kaum kafir. Dan jarang sekali ayat ini difahami dengan konteks sosiologis, antropologis dan pendekatan tarbawi dan lain sebagainya dikontekskan dalam dunia pendidikan ya. Ini yang akan kita diskusikan. Dari kisah tadi muncul beberapa pertanyaan ya. Misalkan yang pertama, kenapa Allah memberitakan kepada para malaikat tentang penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah fil ard ya. Kemudian yang kedua yang menarik ya, kenapa malaikat masih protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal malaikat kita kenal sebagai makhluk yang taat kepada Allah, tidak pernah durhaka, tidak pernah membangkang. Apakah protes ini sama dengan membangkang? Nah, ini tanda tanya besar. Ya. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah penciptaan Adam ini? Ya. Nah, dari sini yang pertama, pesan-pesan pendidikan yang bisa kita pelajari dari ayat tadi bahwa Allah memberitahu para malaikat tentang penciptaan Adam sebagai khalifah itu dalam rangka mengajari para malaikat tentang potensi manusia, bahwa manusia itu Nabi Adam alaihissalam beserta keturunannya memiliki potensi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai orang yang memakmurkan bumi gitu ya. Allah membekali manusia dengan 3 hal: akal, pengetahuan, potensi, quwwah ya. Jika ketiga potensi ini digunakan dengan baik, maka manusia bisa jadi posisinya bisa melebihi malaikat sehingga layak menjadi khalifah fil ard ya. Sebaliknya kalau potensi buruknya yang berkembang, maka manusia itu bisa lebih buruk daripada hewan, balhum adol ya, bahasa dalam Al-Quran itu. Jadi Allah memberikan kabar kepada malaikat tentang manusia itu memiliki potensi, meskipun dalam Al-Quran dijelaskan bahwa potensi manusia itu kecenderungannya bisa 2 ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada nafas, kepada jiwa manusia itu fujuraha, sikap buruknya ya, wa taqwaha, dan sikap takwanya, sikap bagusnya. Ketika sikap bagus takwanya ini yang dikembangkan, maka manusia akan menjadi manusia yang mulia. Kemudian sebaliknya kalau fujurnya, jeleknya yang dikembangkan ya, jadi maka jadi orang yang hina dina. Ini yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah tadi. Kemudian kisah tadi penciptaan Nabi Adam alaihissalam tadi jika ditarik dalam dunia pendidikan ya, Allah berfirman kepada malaikat protes. Nah, kira-kira begini, misalkan Allah adalah zat yang maha pendidik, Rabbul Alamin, sedangkan malaikatnya itu adalah peserta didik dan tentu juga manusia ya setelahnya. Makanya para pakar tafsir tarbawi, misalkan dalam kitab At-Tafsir Tarbawi lil Qur'anil Karim karya Syekh Anwar Al-Bas, itu beliau memaknai Rabbul Alamin itu dengan tidak hanya Tuhan sekalian alam yang merajai alam, tetapi juga pendidik sekalian alam. Rabbul Alamin ay murabbihim wa malikihim wa mudabbiri umurihim. Rabbul Alamin itu artinya tidak hanya Tuhan sekalian alam, tidak hanya
raja sekalian alam, tetapi juga pendidik sekalian alam. Allah mengajarkan kepada malaikat, kepada manusia dan seluruh makhluk di muka bumi ini. Allah ajarkan karena Allah Rabbul Alamin. Karena kata Rob itu kan seakar kata dengan kata Robba yurabbi tarbiyah ya. Mendidik, memelihara, mengembangkan potensi itu salah satu makna dari kata Rob ya, Robbun atau Robba yurabbi. Jadi itu ya. Jika ditarik dalam dunia pendidikan, maka Allah sebagai zat yang maha mendidik atau pendidik, malaikat beserta didiknya. Nah, protes malaikat tadi apakah diartikan sebagai pembangkangan? Tidak ya. Protes malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesalahpahaman malaikat bahwa manusia hanya memiliki syahwat dan ghadabiyah semata. Dan ini kalau kita baca di dalam tafsir Jalalain itu, kenapa malaikat beranggapan seperti ini? Karena sebelum manusia diciptakan itu ada namanya Banul Jan ya, keturunan jin yang kemudian ditempatkan di bumi, kemudian mereka membuat kerusakan. Kemudian yang ditugaskan untuk menormalisasi atau mengatur Banul Jan yang membuat kerusakan ini malaikat ya. Jadi malaikat nampaknya masih terbayang-bayang dengan Banul Jan ini yang mereka kerjaannya bikin kerusakan di muka bumi. Ini bisa dilihat tafsirnya di tafsir Jalalain ya. Jadi bukan membangkang, protes malaikat itu bukan membangkang, tetapi semacam klarifikasi ya. Klarifikasi dari seorang hamba yang tidak paham, kemudian oleh Allah difahamkan gitu ya. Kemudian dari kisah tadi ini dalam proses belajar, nah kali ini kalau ditarik karena kan kita ingin mengambil atau belajar nilai-nilai pendidikan dari kisah tadi. Dari kisah tadi, kisah penciptaan Adam, oleh Allah berfirman kepada malaikat, malaikat protes. Nah itu kita bisa belajar bahwa dalam proses pembelajaran ya, itu protes atau berpikir kritis itu adalah hal yang wajar ya, dan kadang diperlukan jika materi yang disampaikan tidak difahami, seperti malaikat yang tidak memahami maksud Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah, maka malaikat klarifikasi gitu ya. Bertanya pada Allah, ini panjenengan ya Allah, kenapa kok menciptakan manusia yang kerjaannya itu biasanya cuma membuat kerusakan? Oh tidak, manusia itu punya potensi ini, punya ilmu pengetahuan, punya ini ya, meskipun manusia juga punya potensi buruk juga. Jadi begitu membaca pesan-pesan pendidikan dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini beberapa sumber bacaan. Ada tafsir At-Tarbawi lil Qur'anil Karim, Kairo dan Ibnu Hazm 2007. Ini saya punya PDF-nya, nanti teman-teman kalau berminat saya akan bagikan di grup kelas. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.